Dah. Halo dokter. Halo Joan, Sore. salam kenal. Dokter, apa kabar? Baik. Kenalan dulu kali ya. Belum perkenalan. Aku Joan, angkatan 54. Salam kenal. Saya Dr. Erli Rizka Adistia, angkatannya angkatan 45. Oh, 45. Oke. Dokter tetap di RSHP. Ya, dokter jaga. Oh, dokter Belum jaga. pernah ketemu ya? Udah pernah ketemu belum sih kita? Kayaknya belum, cuman waktu itu saya sempet lumayan sering ke RSHP buat ini skripsi sama Prof. Den. Cuman karena pakai masker jadi kayak suka nggak tahu udah ketemu atau belum gitu. Dan kita hanya berkenalan dengan mata. Iya. Joan di rumah? Iya, di rumah dok. Oke, mungkin kita mulai kali ya. Halo teman-teman semua yang udah datang, terima kasih udah datang. Hari ini kita mau ngebahas tentang vaksin ya dok. Nah mungkin untuk kita, mungkin kalau kalian anak FKH mungkin udah awam gitu ya, awam banget sama vaksin. Kayak itu udah suatu hal yang umum banget, cuman masih banyak juga orang di luar sana yang belum ngeh sama vaksin gitu. Bahkan teman deketku yang bukan anak FKH, dia punya anjing dok. Terus waktu itu aku tanya kayak, ini anjingnya udah divaksin belum? Terus dia kayak, belum gitu. Terus kan aku kayak, yang bener aja gitu belum divaksin. Terus dia kayak, oh yang nggak tahu kayak anjingnya kan nggak kemana-mana, jadi mungkin nggak perlu divaksin kan, nggak ketemu anjing lain gitu. Padahal kan walaupun kayak gitu kan tetap penting ya dok untuk ngevaksinasi hewan peliharaan kita. Nah mungkin untuk pembahasan hari ini kita mulai penjelasan dokter apa sih vaksin itu. Oke. Ya, terima kasih buat Joan. Ya, buat semuanya, halo. Selamat sore, saya Dr. Adis. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol ya, Joan ya, tentang vaksin. Tadi Joan nanya, apa sih vaksin itu gitu. Vaksin itu tuh zat senyawa yang disuntikin. Nah, isinya tuh macam-macam. Jadi ada yang diisi virus, bakteri, bahkan mikroorganisme yang lain. Nah, fungsinya itu untuk menggertak sistem pertahanan tubuh dengan memasukkan antigen ke dalamnya. Gitu. Nah terus kalau vaksin tuh kayak ada macam-macam juga gitu ya dok. Setauku kayak mungkin ada yang dimatikan, ada yang dilemahkan gitu ya dok. Ada macam-macam. Dimatikan, kill, namanya vaksin kill, ada yang vaksin live. Nah, itu tergantung. Jadi penyebabnya yang dibawa apa aja gitu. Jadi kalau misalnya vaksin kill berarti yang dimasukkan itu adalah virus yang sudah dimatikan. Jadi hanya dari virusnya yang dimasukkan. Jadi hanya sebagai sistem reminder kayak pengingat itu masuk ke dalam si tubuh hewannya. Jadi nanti hewannya membentuk antibodi buat mengingat pernah ada antigen itu datang. Nanti pada saat dia tiba-tiba terserang penyakit yang sama itu dengan siap udah ada antigen yang udah kebentuk, antibodi yang udah kebentuk. Mungkin itu Gitu. udah langsung menjawab ini ya, poin selanjutnya itu kayak kenapa harus divaksin. Macam-macam lah kenapa harus divaksin, kan kita punya hewan peliharaan kan tanggung jawab ya jawabannya. Nggak cuman kasih makan terus tinggalin sayang-sayang gitu. Kalau berani memiliki hewan peliharaan berarti kita harus bisa gitu memenuhi 5 kebebasannya mereka, 5 freedomnya mereka. Kan salah satunya juga adalah menjaga kesehatannya mereka kan dengan manajemen kesehatan seperti pemberian obat cacing, obat kutu, dan yang paling penting juga adalah vaksinasi gitu. Terus mungkin untuk menjawab itu tuh kasus temenku yang dia bilang anjingnya nggak ketemu anjing lain kok, anjingnya nggak keluar rumah kok, jadi buat apa divaksin? Tuh gimana tuh dok? Macam-macam ya. Kalau misalnya temannya Joan nih sebagai pembawa kan juga bisa. Jadi temennya Joan jalan ketemu anjing liar, terus nggak sengaja elus-elus, kasih makan, terus terdapat apa? Ada kontak kan dengan anjing tersebut, ternyata anjing tersebut adalah carrier, pembawa penyakit, terus kita bawa ke anjing kita, takutnya malah
karena anjing kita nggak ada perlindungan, anjing kita malah sakit nantinya. Iya, jadi kan kayak banyak ya dari mana-mana kayak tetap ada resiko itu ya dok. Kita misalnya ini kan kita musim penghujan tuh, anjing kita memang nggak keluar, tapi dia di kebun. Itu kan bisa dapat dari luar juga, dari aliran air, dia nginjek gitu kan. Takutnya di sana juga ada bekas untuk defekasinya anjing yang tertular, dia licking paunya, kan jadi nyebabin penularan juga kena ke dia. Kasian. Jadi kita sebagai pet owner ya harus aware lah dengan hal yang seperti itu. Terus kan dari tadi kita ngomongin anjing nih dok. Nah selain anjing, hewan peliharaan apa sih yang harus divaksin? Kayak apa? Kelinci gitu, kalau kita punya hamster gitu juga harus divaksin. Kalau dari saya sih ya, hewan-hewan yang kontak dengan manusia itu rata-rata kesehatannya pasti dijaga. Salah satu dengan menjaga kesehatannya dengan pemberian vaksinasi. Seperti pada hewan peliharaan kan itu ada anjing, kucing, itu kita udah tahu tuh vaksin-vaksin apa aja dan kenapa mereka harus divaksin. Terus juga hewan-hewan eksotik sih nggak terlalu, soalnya di Indonesia juga masih belum ada vaksin khususnya setahu saya. Kelinci itu ada vaksinnya, udah di luar daerah Inggris, Eropa, tapi di Indonesia itu belum ada. Mitosis RMD kalau nggak saya salah baca di situ. Terus kemudian juga kuda itu harus divaksin. Monyet itu ada ya orang yang melihara monyet, padahal kan itu bukan hewan peliharaan. Tapi kalau misalnya ada yang dikarantina atau apa, itu mereka pasti akan memberikan vaksinasi. Yang paling penting biasanya rabies. Rabies. Nah, kalau misalnya vaksin ini kan kayak berkala gitu ya dok, kayak per tahun gitu. Nah, tapi awalnya bisa dimulai dari usia berapa sih? Kalau mungkin anjing kucing gitu ya umumnya. Yang paling sering jadi hewan peliharaan kita kan itu adalah anjing kucing ya. Itu dimulai dari sekitar umur 6 minggu sampai 8 minggu. Oh, masih. Itu gitu, masih muda ya. Hitungannya kalau bulanan ya 1,5 bulan sampai 2 bulan lah. Kenapa? Kenapa coba Joan? Kenapa jadi umur 6 minggu, 8 minggu? Karena dia udah sapi. Ya, udah nggak ASI. Ya, betul. Karena kalau selama dia masih dapat ASI dari induknya, kan itu akan ada maternal antibody ya, yang diturunkan dari induknya. Dan itu lama-kelamaan akan mulai menghilang di sekitar umur 5-6 minggu. Makanya itu dia harus diberikan vaksin buat membantu perlindungan tubuhnya ke depannya gitu. Terus kalau untuk vaksin itu emang berkala gitu kan ya dok? Jadi emang harus terus di booster kan ya? Di booster. Kalau untuk yang di Indonesia, di negara kita untuk pengulangan, iya, pemboosteran itu sampai 4, 5 bulan, 5, 6 bulan itu udah jadi annual years, sudah jadi tahunan. Tergantung dia mulai vaksinnya kapan. Kan itu akan berpengaruh tuh. Tiba-tiba dia datang umur 1 tahun, ya berarti dia hanya dapat yang annual years. Jadi tiap tahun aja, tahun depan lagi, next-nya seperti itu. Terus dok, saya pernah dengar juga kalau misalnya anjingnya semakin tua, rentang diulangnya semakin jauh, itu benar nggak dok? Jadi kayak misalnya setahun, terus nanti udah tua jadi 2 tahun gitu. Kalau tua sih yang termasuk umur tua untuk anjing sama kucing itu beda ya. Kalau anjing itu dia bisa dimulai dari umur 10 tahun itu udah bisa di off gitu vaksinnya. Jadi kenapa jadi di Jadi kenapa jadi di off itu sih karena dia udah tua ya, udah geriatrik itu biasanya udah ada penyakit ikutan di belakangnya. Jadi kita kan membutuhkan tubuh yang sehat tuh untuk membentuk si antibodi di dalam tubuh hewan itu. Jadi kalau misalnya udah ada penyakit di belakangnya itu takutnya antibodi yang terbentuk itu tidak maksimal lagi. Terus mereka kan juga sudah terbentuk secara alamiah gitu untuk kekebalan tubuhnya kalau udah di atas 10 tahun gitu. Jadi tidak begitu memerlukan lagi, tidak begitu disarankan lagi. Itu baik untuk anjing dan kucing ya dok, di atas 10 tahun? Jadi rata-rata seperti itu.
Nah, tadi kan dokter ada bilang harus sehat ya kalau misalnya buat divaksin. Nah, berarti syarat-syarat anjing atau kucing itu boleh divaksin itu emang harus sehat ya, Dok? Sehat itu nomor satu. Jadi Terus, syarat-syarat untuk hewan yang bisa divaksin itu selain sehat, dia juga harus cukup umur, ya kan? Cukup umur, terus sehat, tidak ada keluhan lain. Jadi makan minumnya bagus, pup pipisnya bagus. Dia bukan termasuk lagi hewan yang baru datang gitu, baru diadop. Jadi dia udah ngelewatin masa adaptasi seenggaknya 7 hari sampai 14 hari. Dia sudah adaptasi. Terus dia juga nggak ada kutu. Dicek tuh kutunya. Terus dia juga udah dilakukan pemberian obat cacing buat hmm, mengurangi resiko. Ternyata dia ada helminthiasis gitu. oh. Terus kalau misalnya ini dok, waktu itu kan saya punya anjing. Nah, tapi anjing saya tuh kayak Hmm. stres gitu. Nah, jadi waktu awal-awal Hmm. divaksin, dia stres terus kan diukur kan suhunya. Nah, suhunya tuh tinggi banget terus dokternya bilang kayak kita tunggu dulu sebentar, tunggu dia lebih tenang baru divaksin gitu. Nah, itu kenapa sih, Dok? Ya, itu kan masing-masing hewan kan punya habit sendiri ya. Dia kayak datang ke klinik, dia takut, detak jantungnya langsung tinggi, hormon kortisolnya naik, semuanya stres, ngebuat dia demam. Terus juga dibawa misalnya naik motor, naik mobil bak terbuka, itu suhunya tinggi. Jadi kita seimbangkan dulu tuh suhu tubuhnya. Jadi bisa kita coba diamkan dulu, tenangin dia dulu di klinik, di apa di ruangan gitu di poli yang AC-nya cukup dingin gitu. Jadi buat membantu menurunkan suhu si hewan tersebut. Nanti 10 sampai 15 menit kemudian coba diukur lagi apakah sudah ada penurunan atau belum. Kalau dilihat dari kondisi umum, anjingnya atau kucingnya udah terlihat lebih calm, lebih soft, lebih udah baik lah gitu. Nah, itu ternyata suhunya masih tinggi, berarti takutnya ada problem di kucing atau anjing tersebut. Itu lebih baik untuk vaksinasinya ditunda saja. Jadi sebenarnya suhu tinggi ini bukan ngefek ke vaksinnya, tapi lebih ke kayak kita mau tahu dia sebenarnya lagi sakit enggak gitu ya, Dok? Ya, buat mengetahui kondisinya dalam kondisi fit, sehat enggak nih pada saat divaksin. Oh, Kita kan harus keseluruhan, nggak bisa langsung main vaksin aja karena vaksin itu kan kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan tuh. Kalau kondisi hewan tersebut nggak sehat, takutnya malah bikin ngedrop hewan itu. hmm, hmm, hmm. Terus saya juga ada titipan pertanyaan nih dok. Jadi berarti kan kalau misalnya divaksin itu kita harus memastikan kondisi hewan itu sehat, berarti kan sebaiknya ada pemeriksaan fisik ya sebelumnya. Betul. Nah tapi berarti pemeriksaan fisik itu mulai dari cek temperatur, cek kutu kayak gitu-gitu memang wajib dilakukan ya dok. Ya, itu yang pertama, yang utama harus kita kerjakan, yang kita lihat kondisi hewannya. Dicek suhunya, dicek kondisi mukosanya, dicek bulunya, dicek rambutnya, apakah ada kutu atau malah ada jamur. Nah, itu kan berarti itu yang membuat kita harus melakukan penundaan terhadap vaksinasi. Apalagi kalau jamur. Jamur itu kan dia tanda ya, tanda kalau di dalam tubuhnya dia itu lagi ada penurunan sistem imun, makanya terjadi pertumbuhan jamur yang cukup banyak. Nah, itu apabila kita vaksin di kondisi seperti itu, pencapaian membentukkan antibodi itu nggak bisa maksimal, terus juga kondisi hewannya takutnya ngedrop saat setelah divaksinasi. Hmm. Nah itu dok kan ini ya biasanya kita kalau misalnya abis ngevaksin terus pasti dokternya mesen jangan dimandiin dulu sampai berapa 2 minggu gitu. Nah itu kenapa sih dok sebenarnya? Itu selalu tuh, pasti akan selalu diingatkan dokternya. Kadang kita sendiri pun sebagai pet owner udah tahu sendiri gitu, oh berarti nih nanti habis vaksin nggak boleh dimandiin nih. Itu tuh kan ngebuat anjing sama kucing, biasa hewan peliharaan kita, dia itu kan sebenarnya nggak terbiasa untuk dimandikan habitnya mereka. Mereka kan bisa untuk grooming kering mereka sendiri, yang jilat-jilat, licking badinya, apa jilat-jilat badannya. Nah, pada saat kondisi dimandikan, nah itu takutnya membuat kucing itu stres. Saat stres, itu yang kita ulang lagi, itu bisa ningkatin, nimbulin si hormon yang kortisol itu.
hormon stres. Nah, itu kan akan nyebabin sistem imun jadi turun juga tuh. Nanti malah takutnya hasil vaksinasinya nggak maksimal atau malah timbul gejala. Karena nggak semerta-merta habis disuntik vaksin, hewan tersebut oke gitu loh. Jadi benar-benar harus dijaga kondisinya, salah satunya dengan ditunda dulu kalau mau dimandikan. Saran saya kalau mau dimandikan sebelum divaksinasi gitu. Oke. Nah, mungkin ini tadi kita balik lagi sedikit ke yang sebelum vaksin itu harus sehat gitu ya, Dok. Nah, yang tadi yang titipan pertanyaan itu dia soalnya bilang kalau misalnya kucingnya itu setelah divaksin itu jadi agak lemes atau gimana gitu karena dia ngelihat dokternya itu nggak benar-benar ngecek fisiknya. Nah, itu berarti kalau misalnya setelah vaksin terus ya misalnya kita udah cek fisiknya segala macam terus setelah vaksin dia lemes itu berarti kenapa ya, Dok? Lemas, tidak mau makan, terus juga demam. Itu adalah salah satu efek vaksinasi. Tapi itu masih efek ringan, masuk ke dalam efek ringan. Jadi ada beberapa efek gitu yang keluar pos vaksinasi. Dan itu harus disampaikan, lebih baik disampaikan oleh dokternya sebelum memvaksin agar pet owner sendiri udah siap gitu. Nggak yang panik gitu. Kan kitanya kan takutnya tuh awalnya tuh panik, wah kok gini sih jadi lemas gitu-gitu. Padahal tadi awalnya sehat, tapi divaksin kok seperti ini gitu kan. Nah, jadi itu harus dikabarkan dulu, diinfoin dulu ke pet ownernya. Ini kadang bisa nimbulin gejala lemas, tidak nafsu makan, dia lebih sering diem, terus juga takutnya di bagian penyuntikan ada sedikit bengkak, merah, gitu. Nah, itu tuh adalah efek dari vaksinasi, tapi itu hanya sekitar ya 24 jam sampai 48 jam pas vaksinasi lah gitu. Jadi dia nggak lama. Jadi kalau misalnya sampai 3 hari lebih gejala itu masih ada, itu harus segera dibawa lagi ke dokter hewannya. Tanya ini kenapa? Soalnya bukan bukan hal itu aja yang bisa nyebabin hewan tersebut sakit gitu loh. Kan ada saat kondisi hewannya takutnya nggak siap untuk divaksinasi, dia sakit, dia ternyata masih masuk masa inkubasi tapi tidak nunjukin gejala klinis. Itu kan juga ya benar-benar. dan kan penyuntikan itu kan dia nggak yang langsung udah ini udah bebas nih dari penyakit ini, enggak gitu. Iya sih, Dok, saya juga ingat jadi dulu waktu saya vaksin tetanus apa ya kayak demam gitu kan, Dok, kayak ada sisa-sisa demam gitu. Berarti vaksinasi di hewan yang sehat pun bisa ada efek samping itu ya, Dok? Ya, ada Berarti juga yang bahkan sekali nggak ada apa-apa. jadi tergantung hewannya lah ya. Ya aja pokoknya ya dikasih happy-nya dia lah, jangan diganti makan, jangan diajak bepergian pas vaksinasi, pokoknya diberikan kondisi dia seperti biasanya aja, jangan ada perubahan. Terus berarti apa yang terjadi, Dok, kalau misalnya hewan yang sakit misalnya nggak dicek fisik dengan benar dan lain-lain tapi tetap divaksin? Jadinya malah membuat kondisi tubuh hewannya semakin ngedrop. Semakin ngedrop. Terus terkadang bahkan menunjukkan gejala gitu kan. Itu kan sampai ada gejala ya, sampai ada demam, terus dia juga diam, lemas. Nah, itu tuh udah harus diperiksakan kalau sampai berlebih. Terus ada satu lagi, kalau misalnya itu bisa dilakukan pet owner kayak diberikan minum yang cukup banyak, jadi kayak dicokok minum gitu, terus sambil dilihat kondisinya. Itu benar-benar harus dilihat dari awal sih. Terkadang juga sekarang prosedural terbaru kan kalau untuk vaksinasi kita sarankan untuk pengecekan hematologi dulu. Jadi buat ngelihat secara dari gambaran darahnya dia nggak ada infeksi gitulah di belakangnya. Soalnya terkadang kan nggak nunjukin gejala. Dari hasil darah, kalau hasil darahnya semua oke, bagus, nah dia baru dilanjutkan untuk vaksinasi. Bahkan yang saya baca ya Joan, di luar itu mereka itu melakukan tes dulu, tes titer dulu. Kalau sebenarnya mereka masih ada titer yang tertinggi di dalam tubuh hewannya, itu mereka nggak vaksin lagi.
Jadi Jadi sampai 3 ya tahun gitu. vaksin harus sehat biar Yang utamanya harus sehat. Sama sekali nggak ada keluhan. Udah dikasih dulu obat cacingnya. Nggak dalam hari H gitu lah buat ngurangin resikonya. oke. Kan ini ya dok, kan kita kalau misalnya ngevaksin kan ya itu kan kita mau jadi kebal apa ya merangsang tubuh kita membentuk kekebalan terhadap virus itu. Nah, tapi kan kita juga perlu booster nih dok. Jadi berarti sekali vaksin nggak langsung kebal gitu ya dok? Iya, dia itu sih sebenarnya vaksin itu kan dia membantu tuh, membantu untuk mencegah. Jadi bukan kebal, jadi mikroorganismenya itu yang virus itu masih tetap masuk. Tapi karena kita sudah punya antibodi, hewan tersebut sudah punya antibodi, dia bisa melawan itu sehingga tidak bisa menimbulkan gejala. Pada hewan yang tidak divaksinasi karena mereka tidak punya antibodi, itu kan sama-sama perang tuh istilahnya, tapi ternyata lebih kuatan si virusnya, jadinya gejalanya muncul lah dan jadi lebih parah dibanding hewan yang sudah divaksinasi gitu. Kalau udah divaksinasi tuh dia juga mengurangi keparahan infeksinya dan mempercepat proses persembuhannya. Berarti mungkin ilustrasinya tuh kayak kalau misalnya kita udah divaksin, nih prajurit-prajurit di tubuh kita nih udah kenal dulu nih musuhnya siapa gitu ya dok. Jadi pas udah Lagi disiapin bisa, dulu, dibangun dulu. berarti booster itu untuk ngingetin lagi gitu ya dok, ngingetin lagi antibody-antibody di tubuh kita. Terus pada hewan muda dia tuh harus 2 kali penyuntikan kan, yang pada kitten, papi. Nah itu untuk semakin banyak membuat si tentara-tentara antibodinya itu. Nah terus kalau misalnya di dok, uh, orang mikir kayak oh kan udah divaksin sekali, terus mungkin dia nggak tahu harus diulang lagi kayak apa yang akan terjadi. Berarti sama aja kayak nggak divaksin gitu ya dok? Kayak sama aja nggak pernah divaksin. Enggak, beda sih. Tetap ada antibodi di dalamnya, tapi harus dikuatkan lagi aja dengan boosternya. Soalnya waktu itu aku pernah yang bilang kayak ya kalau nggak di booster mah sama aja kayak percuma aja divaksin di awal nggak di booster gitu. Karena kan akan ada penurunan titer ke depannya. Takutnya si penyakitnya itu masuk pada saat titer antibodi dalam tubuh hewan tersebut udah rendah gitu. Jadinya udah nggak bisa ngelawan lagi. Makanya diperlukan boosternya. Nah terus mungkin dok vaksin-vaksin apa aja sih yang wajib untuk hewan peliharaan? Anjing kucing beda ya? Anjing kucing beda vaksinnya. Jadi kan kalau untuk vaksin itu pun ada dua tuh, ada yang vaksin inti lah istilahnya, vaksin inti. Vaksin inti yang ada di kucing tuh ada 3. Ada pneumotrachetis, ada kalisivirus, sama panleukopenia. Itu vaksin wajib yang harus diberikan pada kucing. Kalau untuk anjing itu ada distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza, dan leptospira. Dan ada rabies di belakang mereka yang diikutin. Jadi kalau untuk vaksin opsional itu yang apa sih tambahan ya? Kalau di kucing itu ada kayak vaksin chlamydia, terus biofilm, terus juga leukopenia, ada vaksin juga kennel cough. Oke. Mungkin ini juga sih dok, ini kekepoan aku sendiri karena sebenarnya ini udah belajar, cuman pengen tahu lebih aja. Kan biasanya kan kita tahu kalau vaksinasi itu kan isinya virus ya, virus yang udah dilemahkan. Tapi kan ada juga ya yang bakteri. Nah itu apakah cara kerja mereka sama? Soalnya kan bakteri kan biasanya kan antibiotik gitu ya. Nah tapi ini bakteri tapi vaksin gitu. Nah itu mekanisme beda kerjanya gimana ya dok? Sama yang virus. Sama mereka itu kan udah dilemahkan. Nah, terus pada saat bakteri tersebut masuk, udah siap tubuhnya, udah pernah ngerespon bakteri ini masuk. Jadi dia udah siap saat bakteri itu ada gitu. Jadi kayak misalnya di kucing ya, itu ada namanya chlamydia itu. Chlamydia itu kan disebabkan oleh bakteri tuh. Bakteri Chlamydia felis, Chlamydia
Episodiopia felis. Nah, itu tuh bisa nyebabin yang sampai yang konjungtivitis parah, yang di mata, di kucing sampai yang kayak bengkak, gitu merah, berair. Nah, itu kalau misalnya hewan tersebut sudah divaksin yang termasuk chlamydia di dalamnya, dia sudah merespon baik apabila kasus itu ada datang gitu loh, penyakit itu datang. Bahkan bisa mencegah hal tersebut terjadi. Nah, terus Sama. Nah, terus mungkin aku ada ambil beberapa pertanyaan di question box, soalnya key points kita ternyata udah habis nih dok, udah kebahas semua ya kayaknya. Nah, terus nih ada pertanyaan yang Kenapa ada pertanyaan? Kenapa sorry dok? Pertanyaan apa? Oh ini, tapi ini kayaknya aku tahu sih kayaknya jawabannya. Ada yang nanya apakah masyarakat awam boleh menyuntik vaksin sendiri khususnya rabies? Nggak boleh, kan tetap harus ada di bawah pengawasan dokter. Jadi takutnya malah kondisi hewan peliharaan kita nggak sehat gitu, terus kan diperlukan itu juga tanda tangan dokter, label dokter, gitu kan, stempel. Nah, itu untuk membuktikan vaksin tersebut diberikan ke hewan tersebut dalam kondisi hewan tersebut sehat dan dilakukan oleh dokter hewan yang berkompetensi di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya orang asing, maksudnya orang awam yang melakukan penyuntikan, itu hasilnya tidak bisa kita pegang lah istilahnya kayak. Mungkin karena ya manajemennya loh Juan. Kenapa dokter? Penyimpanan vaksin pun kan ada manajemennya tuh. Takutnya kan kalau misalnya bukan dokter hewan yang melakukannya, manajemen penyimpanannya pun salah, jadinya malah saya nyuntik hanya air betul. Dia harus disimpan di ruangan yang dingin tuh, di cold. Berarti dokter sorry nih kalau agak nabrak, kayaknya kita rada delay jadi suka nabrak kadang-kadang. Iya. Nah terus mungkin ini ada yang nanya umur kucing bisa berapa dan batas umurnya berapa, tadi udah ya. Terus ada yang nanya vaksin gratis RSHP kapan lagi dok? Vaksin gratis sebentar lagi, kita masih punya banyak stok, tapi rabies ya. Oh rabies aja. Vaksin rabies, doakan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kami bisa melakukan pekerjaan di rumah sakit hewan dengan lebih terbuka dan lebih tidak ada batasan lagi lah istilahnya seperti itu. Karena ada pembatasan ini kan membuat pelayanan juga sedikit agak terbatas gitu waktu diberikannya. Terus tidak boleh ada banyak, terus akses di IPB kan juga dikurangin. Dan itu yang harus membuat kita melakukan pembatasan. Jadi apabila melakukan acara seperti itu gitu. Tapi ada kok, tenang aja, nanti akan dikabarin. Stay tune terus di IG-nya RSH ya. Yeah. Oke, mungkin kita masih setengah jam nih ya dok. Ternyata cepat sekali pembahasannya. Aja. Kenapa dok? Kita ngobrol lagi aja, ngobrol apa gitu. Mungkin ini sih dok, ada saran nggak untuk pet owner terkait vaksinasi hewan? Saran pet owner, jangan lupa vaksinasi hewan kalian, karena itu untuk menjaga kesehatan mereka dan kesehatan kita juga. Like a healthy, happy pet dan happy owner di belakangnya. Iya, sama itu juga kan kalau misalnya kita ngevaksin kan biasanya kan dikasih buku vaksin tuh ya sama dokternya. Jadi ya inget-inget aja kalender gitu kan, harus ngevaksin biar sehat terus. Mungkin sebagai sistem reminder ya, karena kan ada date given and date next-nya, date due-nya tuh. Jadi nanti buat next-nya kapan, pet owner sudah dikasih tahu sama dokternya, ini harus datang lagi ya, dari tanggal segini gitu, datang lagi nanti next-nya di bulan depan atau 2 bulan lagi untuk vaksinasi atau tahun depan buat annual years-nya gitu. Nah, itu bisa jadi sistem reminder juga, atau kalaupun mau itu bisa langsung dari misalnya dari pihak administrasi masing-masing klinik, masing-masing rumah sakit buat ngebantu reminder si
klien-kliennya, sekarang nih udah waktunya vaksinasi, jangan lupa vaksinasi hewan peliharaan kamu ya, gitu kan. Itu lebih seru kali ya, lebih bersahabat jadinya. Kalian menjaga koneksi juga. Betul. Iya. Terus ini dok, apa namanya? Kalau misalnya kita vaksinasi kan mungkin ke klinik atau apa, bisa nggak sih kita sekalian nggak kayak deworm, kayak sekalian minum obat cacing, kayak gitu boleh nggak sih dicombine atau setelah vaksinasinya selesai baru boleh? Kalau dari saya sih lebih baik kondisinya dia dikasih obat cacing dulu. Dia dikasih obat cacing dulu buat ngurangin resiko ada helminthiasisnya kalau dia ada kecacingannya seperti itu. Oh, Jadi kan kita tahu pada saat kita vaksinasi ternyata kondisi dia kecacingan. Itu akan membuat si hewannya udah nggak nyaman dengan abdomennya, dengan metabolismenya, ditambah dia harus membentuk antibodi untuk vaksinasi, takutnya nggak maksimal juga gitu. Jadi saran di obat cacing dulu baru divaksinasi gitu. Kecuali dia sudah rutin ya. Terkadang beberapa dokter itu sudah memperbolehkan gitu. Beberapa dokter memiliki seni mereka tersendiri kan untuk menggabungkan antara vaksin dan juga obat cacing. Tapi biasanya sih itu kalau kondisi hewannya sudah dilakukan obat cacing secara rutin, jadi resiko itu juga rendah. Oh ya dok, terus kan kalau misalnya kita vaksin kan di buku vaksin itu kan vaksin wajib yang core vaccines itu kan. Nah, kenapa mereka itu yang dijadikan vaksin wajib? Emang kayak virus-virus lain gak ganas juga gitu? Virus-virus yang banyak melakukan penularan sih, penularannya cepat gitu. Soalnya kan dia penularannya dari cairan tubuh. Nah, kalau penularan yang dari segi cairan tubuh, aerosol, nah itu tuh lebih cepat untuk penularannya, makanya dipilih vaksin tersebut sepertinya. Oh ini kematian tinggi tuh. Kenapa dokter? Itu kan banyak tuh penyebabnya yang membuat kucing-kucing banyak yang tidak bertahan yang distemper pada feline tuh. Nah ini Tuh ada yang nanya, ya gimana dokter, sorry. Gak apa, apa sih loading? Iya delay. Iya, dari question box aku lagi nge-scroll. Ini ada yang namanya Mufdi yang tadi nitip pertanyaan itu. Katanya dia habis ke dokter terus dokternya bilang nggak ada sakitnya dok gitu. Kasian deh dia kucingnya yang habis vaksin. Sekarang gimana kondisinya? Berapa hari pos vaksinasi? Kalau nggak salah udah nggak ada deh dok kucingnya. Seingatku ya. Seingatku. Iya begitu deh. Terus ini juga ada yang nanya tapi nggak apa-apa dok, mau dijawab atau di lain waktu? Nggak apa-apa, sambil menunggu jam 5 kita jawab saja. Oh ya teman-teman juga yang punya pertanyaan boleh ya di taruh aja di apa namanya di komentar ya. Ini dia nanya, dok baiknya pemberian obat cacing berapa bulan sekali? Untuk preventif ya 3 bulan sekali. Sekarang sih udah udah bisa dilakukan sebulan sampai 2 bulan sekali juga udah bisa. Tergantung kondisi hewannya. Jadi kalau kondisi hewannya kecacingan itu akan berubah lagi tuh sistem pemberiannya. Oh ya dok, saya juga kepikiran satu pertanyaan. Kan kalau misalnya vaksin kan biasanya kita satu apa tuh namanya vial ya? Satu dosis. Iya, satu dosis. Nah, itu anjing kecil kayak Chihuahua sama anjing gede kayak Husky gitu sama-sama satu dosis gitu ya, Dok? Oh. Kok bisa ya? Tapi lebih rawan pada penyuntikan di yang lebih kecil. Karena itu habis vaksinasi biasanya dokternya akan menunggu dulu reaksi dari si hewan yang sudah divaksinasi.
Kalau misalnya oke, normal 5-10 menit nggak ada reaksi apa-apa, baru boleh dibawa pulang sama ownernya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ditakutkan terjadi, kayak misalnya shock atau bagaimana, masih ada dokter hewan di situ buat melakukan penanganan. Karena dosisnya sama, padahal itu sih itu yang juga jadi pertanyaan yang bagaimana nih. Ada yang hewan kecil, dia beratnya cuma segini, tapi dosisnya sama dengan hewan besar gitu kan. Nah, jadi buat mengurangin resikonya ya dengan cara diobservasi dulu biasanya habis divaksinasi. Jadi tidak dibawa langsung pulang gitu habis divaksin, tapi ditunggu dulu dilihat responnya. Tapi Iya, memang nggak. itu untuk saat kan. Aku baru banget kepikiran pertanyaan itu tadi gitu kayak, oh iya ya, kok sama aja ya? Yang penting mereka dari umurnya, Kenapa dokter? dari umurnya. Oh iya, umur ya. Wah, iya pokoknya ya itu sih ya teman-teman, siapapun yang ada di sini, jangan lupa vaksinasi buat hewan peliharaan tuh penting banget ya, buat menjaga kesehatan mereka. Nggak boleh yang kayak hewan aku kan nggak keluar-keluar, nggak ketemu hewan lain. Soalnya banyak juga sih, dok, menurut aku yang kayak gitu, kayak ngerasa hewannya itu aman, kayak apa namanya, anjing aku kan juga di rumah aja kan, cuman kayak ya tetap aja dia jalan-jalan keliling komplek lah, atau ke garasi lah, nyium-nyium tanah, kayak gitu kan ada resikonya juga gitu ya, dok. Belum lagi kalau ketemu hewan lain, mamaku parno banget tuh kalau dia ketemu anjing lain. Jadi ansos. Jadi anjing rumahan. Tahan banget dia. Aku kalau misalnya dia ketemu anjing lain kayak, aduh udah disemprot itu belum yang buat kutu segala macam. Ya, takutnya mindah ya. Kenapa dok? Takutnya Iya. takutnya kutunya juga berpindah. Mm-mm. Masing-masing harusnya apa memang harus dari pet ownernya yang memanajemen kesehatan hewan peliharaannya itu dengan baik. Soalnya kalau semua hewan divaksinasi, penyakit itu kan juga susah masuknya. Jadi menekan transmisinya juga ya dok. Buat mutus mutus rantainya lah ya istilahnya. Mm-hmm. Dok, aku mau nanya ini juga deh, tapi ini mungkin kayaknya agak terlalu ilmiah, tapi nggak apa kali ya. Vaksin tuh kenapa harus SC sih dok? Cuma kalau misalnya manusia ya, manusia ada yang oral atau hewan juga ada yang oral ya? Hewan hewan sih setahu saya nggak ada ya untuk yang per oral, tapi ada yang di ayam. Oh Ayam ada per oral, ya, terus mata juga ada. Nggak ada. Terus kalau untuk perinjeksinya, kenapa subkutan? Itu untuk proses masuk ke dalamnya ya, masuk ke tubuhnya. Untuk subkutan itu kan lebih lama dibanding yang intramuskular maupun IV. Jadi harapannya penyerapannya, prosesnya juga dapat berjalan dengan baik, kayak gitu, dengan pemberian subkutan. maksudnya kayak lebih pelan-pelan gitu ya dok? Itu ada pertanyaan tuh. Dok, kucing saya seminggu sebelum vaksin dikasih obat cacing. Kemudian H+3 vaksin dia muntah, ada pakan sama cacingnya. Itu kenapa ya dok? Apakah aman? Kucing saya rutin minum obat cacing 3 bulan sekali. Waduh. Ya, berarti kondisinya ini saat divaksinasi, hewan tersebut dalam kondisi kecacingan. Misalnya treatment hewan yang punya kecacingan itu berbeda dengan preventif rutinan. Jadi tetap harus dilakukan apa sih pemeriksaan gitu. Jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan dia positif kecacingan, berarti untuk pengobatan pemberian obat cacingnya pun berbeda, tidak cukup hanya 3 bulan sekali. Iya. Kan ini ya dok, apa namanya, gimana pun ya vaksinasi itu tetap ada resikonya. Cuman dengan kita memvaksinasi, kita apa ya, kayak resiko yang lebih besarnya itu, gimana sih dok?
Kayak maksudnya kan kayak ada orang yang pro vaksin dan anti vaksin gitu kan. Kayak kalau orang yang anti vaksin kan kayak ya kan vaksinasi juga ada resikonya segala macam. Cuman kan kayak kita menekan resiko yang lebih besar gitu nggak sih dok? Iya, betul. Jadi kita menekan hal resiko yang lebih besar gitu dibanding kita tanpa vaksinasi. Daripada ngelihat hewan peliharaan kita sakit karena hal tersebut kan lebih baik kita cegah. Dan itu Sedih dari putus cinta kehilangan hewan peliharaan itu. bener. Apalagi kayak bakalan sedih juga kalau misalnya kayak kita tahu kayak karena kita yang lalai gitu kan. Jadi kayak makanya kita harus mengedukasi orang-orang mengenai vaksinasi. Sama ini juga sih dok, apa namanya? Aku mau nanya apa tadi ya? Vaksin. Mungkin aku lupa dok mau nanya apa. Oh, terima kasih dok atas jawabannya. Terima kasih sudah bertanya. Iya, Pertanyaan lagi, Dok iya. mau tanya, kalau habis vaksin ada ciri-ciri kalau vaksin itu berhasil atau tidak berhasil vaksinnya? Hmm, hmm, hmm. Berat nih pertanyaannya. Jadi, kan di vaksinasi itu, dia itu tidak mencegah mikroorganisme tersebut buat masuk. Hmm. Jadi dia masih bisa masuk. Tapi dengan bantuan antibodi yang di dalam tubuhnya, dia melawan si antigen yang masuk itu dengan antibodi yang sudah mereka bentuk. Nggak timbullah gejala itu. Tapi dia masih bisa tuh sebagai pembawa ke kucing lain. Kalau kucing tersebut tidak divaksinasi. Jadi dia bisa nimbulin gejala tuh. Yang berhasil berarti kalau pada saat kondisi tersebut lagi marak terjadi, hewan tersebut tidak menunjukkan gejala. Jadi Oh. istilahnya kayak kena kayak gitu. Kalau tidak berhasil banyak penyebabnya. Jadi kayak misalnya vaksinasi yang dilakukan peritonitis FIP kan itu mau Oh, mencoba ada vaksinasinya tapi karena terus berubah strainnya jadi kan itu juga menyebabkan vaksinnya tidak berhasil tuh dia masih bisa lagi nyebabin gitu. iya, iya, Nah iya. itu bisa bisa karena galur strainnya yang berubah, bisa karena kondisi hewannya yang divaksin tidak sehat, bisa karena kondisi hewannya lagi stres, terus atau malah dilakukan pada umur yang muda. Jadi si vaksinnya itu menghilang gitu loh antibodinya akibat yang ada maternal antibody gitu diredam pembentukannya. Hmm. Tapi itu dok yang tadi dokter bilang kalau misalnya dia divaksin stres itu emang kenapa ya dok? Apakah berhubungan sama yang suhu tubuh tinggi tadi? Hewan stres itu bisa nimbulin penurunan sistem imun. Itu yang tidak kita harapin pada saat vaksinasi karena kan kita harapannya imun mereka itu imun mereka tuh kondisinya kuat gitu. Jadi pembentukan antibodinya dapat maksimal. Walaupun stresnya pas lagi dibawa ke klinik aja. Jadi harus coba kita tenangin dulu handlingnya yang baik. Kalau dia nggak suka, ya diikutin aja lah maunya. Kalau dia nggak mau dikerasin, kita coba dengan pelan-pelan. Oh iya, 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 iya. Soalnya saya ini juga kan maksudnya saya pikir yang suhu tubuh tadi gitu. Cuman waktu itu aku juga sempat mikir gitu kayak ini apa anjingnya kan sehat gitu ya. Cuman stres aja karena dibawa ke klinik gitu. Kenapa harus harus di ini padahal kan dia sehat gitu secara secara fisik segala macam tuh sehat gitu. Cuman ya dia panik aja gitu. Terus dia divaksin nggak? Atau ditunda vaksinnya? Eh digendong-gendong dulu gitu-gitu terus baru akhirnya divaksin. Dengan saat suhunya sudah normal ya? Terus itu sih karena kejadian itu juga itu kan dulu banget ya dok waktu dia masih kecil. Nah karena dia emang ya gitulah dia kayak rada ansos gitu. Jadi selama ini ada dokter yang panggil ke rumah buat buat ngevaksin dia. Cuman kemarin baru habis vaksin lagi terus dia oke sih dibawa ke klinik. Gak ada aku malah oke, ada aku malah panik banget dia.
Ya, itu kan masing-masing hewan kan beda-beda ya. Kadang mereka lebih nyaman di rumah, takut di klinik. Kalau misalnya ada ownernya jadi lebih manja, lebih histeria gitulah, berontak-berontak. Terus pas nggak ada ownernya dia lebih tenang. Iya Nah, sama. itu harus di itu dia seninya jadi dokter hewan. Semangat, Joan. Iya, aku bingung banget. Aku kan tanya, "Ma, gimana sih Piper?" gitu. Terus dia kayak, "Aman-aman aja, nggak ada kamu malah aman-aman aja." So aku kayak, oke, lain kali aku nggak akan ikut. Oke, komen. Sebenarnya tunggu di luar dulu ya gitu. Tapi mengenai babi, is that okay? Babi. Mau tanya, di tempat saya banyak babi yang mati mendadak. Apakah karena kena virus? Mungkin kayak gitu Babi yang mati. lanjut ya, Dok. Jam berapa sih? Masih ada 13 menit lagi sih. Kalau misalnya ya, kematian mendadak itu setahu dari saya sih pasti ada penyebabnya ya. Itu bisa macam-macam, kena virus, tapi kalau banyak itu takutnya penyebabnya bisa juga dari pakan, dari rumput, atau dari peletnya. Coba dipastikan dulu penyebabnya dari mana. Karena kalau virus itu pasti semuanya, hampir keseluruhan akan cepat penularannya. Dan virusnya apa, itu harus melakukan tindakan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Iya sih, soalnya yang nyebabin mati mendadak nggak cuma virus aja ya, Dok. Perlu pemeriksaan lain. Bisa, jadi dicek dulu. Banyak kan penyebab yang apa, penyebab babi bisa mati, yang bisa ngebunuh sampai 100% kan juga ada. Kayak yang fever pada babi itu. Itu kan kalau bisa satu kena, bisa kena semua. Ya, Mm-mm. namanya Afrika fever, demam Afrika. Itu memang 100% kematiannya. Oh, itu udah ada vaksinnya belum ya, Dok? Sampai sekarang sih masih belum ada. Oh, baru-baru ini juga kan ya itu ASV. Mm-mm. Karena dia itu bukan itu ya, kalau nggak salah ASV itu kan bukan zoonosis. Jadi produk babinya tuh masih bisa dimakan oleh manusia. Tapi dari kitanya terkadang kan takut ya. Karena Mm. kan mendadak semua gitu. Mm. Oh ya, yang vaksin inti itu, Dok, itu semuanya zoonosis kah? Yang untuk anjing kucing? Kenapa? Yang core apa vaksin-vaksin inti yang anjing kucing itu, apakah semua virus-virus sama bakteri itu zoonosis? Menular antar mereka. Oh, tapi nggak ke kita ya. Enggak ke kita. Yang ke kita itu yang rabies. Yes. Rabies tuh wajib banget ya. Sumpah, kita belum bebas-bebas. Belum bebas rabies. Ya, Berbeda kan kalau negara yang sudah bebas rabies, mereka untuk vaksinasinya hanya sebagai persyaratan. Kalau misalnya dibawa keluar, kadang pun vaksinnya hanya 3-5 tahun sekali kayak gitu. oke. Terima kasih untuk jawabannya, dokter, katanya. Sama-sama. Dok, kalau misalnya di RSHP tuh emang ini ya, terima, maksudnya kalau misalnya kita pasien umum aja gitu mau vaksin, boleh ya terima pasien umum? Boleh. Soalnya setahu aku kan Pasien. yang ke situ kan kayak cuman misalnya rujukan buat Prof Den gitu kan. Jarang aja Hmm. gitu aku ke sana ngelihat kayak emang pasien umum gitu. Johan kapan mau magang di sini? Full time. Wah, Akan boleh. ditunjukkan sisi lain dari rumah sakit hewan. Oh iya. Semua ya dong. Aku tuh ini loh, aku tuh sedih banget kan aku emang tertarik di hewan kecil kan. Maksudnya pengen pengen di dunia klinik. Cuman tuh gara-gara online aku nggak dapet IBKV 1. Maksudnya dapet sih, cuman maksudnya nggak dapet praktikumnya. Praktikumnya diganti kayak resum jurnal gitu-gitu. Terus kan karena itu aku kan jadi keliling kan nyari magang, tapi dimanapun kayak aku belum nemu yang ya maksudnya membolehkan untuk beneran nyoba gitu dong, kayak nanti ujung-ujungnya jadi asisten gitu kan. Kalau kalau IBKV 1 kan beneran nyoba sendiri kan.
Ya, operasi sendiri, diawasin sama dokternya. Ya, terus aku sedih. Ya, ciptain kesempatannya. Iya, ayo Kalau boleh nggak ada, ciptain kesempatan. gitu deh. Oh my God, ada Kak Firsa. Halo Kak Firsa. Oh, ada yang nanya. Dok mau nanya, kitanku kena panle abis vaksin. Sebelum vaksin sehat-sehat aja. Nah lo, kena panlenya gimana tuh? Ya, oke, ini nih kita ngomongin ya. Mas Dika Yenri ini udah bilang kalau kitennya kena panle. Berarti itu seharusnya kiten tersebut sudah melewati pemeriksaan ya. Betul tuh. Kalau sudah mengucap dia udah terdiagnosis panle, berarti sudah melewati diagnosa. Jadi yang seperti ada test kitnya, ya kan? Kita gunakan test kit. Kalau misalnya hanya dari simptomatik, kita tidak bisa menyebut kalau hewan tersebut kena panle gitu. Kitten kena panle habis divaksin. Kondisinya itu bisa takutnya panlenya bisa dikarenakan si kucing ini nih, si kitten ini nih sudah terkena sebelumnya, tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi kayak masih masa inkubasi ya. Inkubasinya kan sekitar 7 sampai 14 harian, 2 mingguan. Nah, itu kondisinya kalau misalnya divaksin pada saat kondisi dia lagi kena si penyakit tersebut, nah itu malah akan nimbulin gejalanya. Jadi bukan karena vaksinnya, tapi mungkin kondisi hewannya memang sudah sakit sebelum divaksinasi gitu, tapi belum nunjukin gejala. Terus malah kayak penyakitnya ke booster sama si vaksinnya ini. Jadi makin Iya, ya, jadi kayak tertrigger ya istilahnya. Nah, jadi kan langsung dia ter apa ter, ter terlindungi lah gitu kan dengan dia sudah divaksin. Karena titer antibodinya tuh baru terbentuk itu sekitar sudah 2 mingguan. 7 sampai 10 hari itu mereka tuh masih proses pembentukan. 2 minggu itu baru mencapai titernya gitu. hmm. Oh iya dok, sama kan ini ya apa namanya ada orang yang bilang aduh nggak usah vaksin deh mahal gitu kan. Nah mungkin pesan dari dokter untuk orang-orang yang bilang vaksin itu mahal gimana nih dok? Padahal kan sebenarnya ini investment gitu ya, pencegahan. Vaksin itu mahal, tapi mengobati lebih mahal lagi. Betul, dan lebih sedih mengobati. Ya, air mata juga ikutan. Jadi lebih baik kita menghasilkan air mata untuk mencari rezeki buat ngevaksin dibanding buat ngobatin. Atau apa namanya rajin-rajin cari itu apa sih kayak ada suka vaksin vaksin gratis gitu sih dok? Apa itu rabies doang ya biasanya? Rata-rata sih yang gratis itu rabies. Paling kalau untuk yang vaksin core, vaksin inti itu paling potongan pada saat ada vaksin massal gitu-gitu atau hari vaksin sedunia, hari anjing kucing sedunia. Nah, itu biasanya akan ada tuh bantuan untuk vaksinasi diskon atau enggak yang spaying neuter gitu-gitu sekalian. Hmm. Ya pokoknya. Ada panle dok, ada Oh iya aku nggak kebaca ada vaksin. tuh dari ada di setiap ada vaksin Hmm. panle Iya. lain. Vaksinnya itu wajib ya kalau kamu punya kucing divaksin. Beres HP aja. Promosi sekalian. Oke, seru juga ya ternyata. Iya, oh my God. Sumpah kadang tuh aku yang gemes ya kalau misalnya kayak gitu, misalnya ada teman-teman yang kayak, aduh nggak usah lah, mahal vaksin, udah harus diulang-ulang, repot gitu kan. Terus aku kayak, ya gimana ya, kayak mendingan divaksin daripada nanti itu kan biasanya virusnya kan ganas juga gitu ya dok. Kayak ganas-ganas dan mematikan dan serem. Jadi daripada udah kena, lebih mahal lagi harus rawat inap, bayar infus, bayar obat. Tuh, terus ngeliat kucingnya lemas, ditusuk-tusuk, suntik
suntik, wah itu ada kesedihan tersendirinya. Terus harus berpisah dari kita dulu sementara saat dirawat inap, kan sedih ya. Jadi lebih baik ya mencegah dok. dan mengobati. Hmm. Berapa vaksin mana ya dok? DM ya. Itu bukannya ini ya dok? Kalau misalnya core vaccines itu kan kayak ada berapa sih? 5, 6 ya? Itu sevial. Biasanya jos kan? Apa sekali injeksi? One shoot. Berarti Ya, disuntikan. ya virus-virusnya. Tiga jenis sih kalau untuk kucing. Oh. Rino, kalisi, le. Soalnya itu aku juga ini kan waktu magang diajarin vaksin itu. Jadi ada 3 apa sih kalau nggak salah vaksin untuk anjing itu 6 ya kalau nggak salah ada 3 rabiesnya tersendiri abis itu yang lain tuh kayak ada parvo, distemper, herpes dan lain-lain tapi rabiesnya Ayo. kepisah Apa dan lain-lain. lupa. Tit itu merek. Kenapa? Jadi itu merek kalau yang disebutin sama Joan tadi. Jadi jenis vaksinnya ada DHPPIL gitu nyebutnya. Ya. Iklan bos. Distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza, leptospira. Oh ya, ayo. Terus apa rabiesnya pakai rabisin. Kenapa rabies tersendiri ya dok? Apa kurang kuat kalau misalnya digabungin sama yang lain? Lebih baik dipisah untuk mendapat titernya yang baik Oh. sendiri ya. Apa sih ajuvannya sendiri? Oke, kita tinggal 2 menit lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari dokter untuk yang masih ada di sini. Dok, boleh share tips bagi owner-owner yang baru banget melihara hewan, mulai dari persiapan dan perawatan. Oh, pertanyaan penutup yang bagus sekali ya dari Firsa Irsadi. Pertanyaan penutup yang bagus, yang lengkap dimintanya tuh. Bagi owner-owner yang baru banget melihara hewan, yang satu, kalian harus segera bawa ke dokter hewan buat memeriksa kondisi kesehatan awal hewan peliharaan kalian. Ya, nanti akan dibantu cek tuh kondisinya. Dia sehat atau tidak. Terus juga akan diberikan saran seperti dilakukan pemeriksaan untuk cek feses, terus dicek juga dia ada kutu atau enggak. Terus kalau misalnya dia terbukti ada, kita berikan dulu tuh treatment terhadap kutunya, terhadap cacingnya. Jadi kita berikan dulu. Nanti setelah dia teradaptasi sudah di rumah sekitar paling cepat seminggu 10 hari dia udah oke, nyaman, makan, minum, pup, pipis bagus, semuanya normal, baru dibawa kembali untuk divaksinasi. Dan juga makanan itu jangan diganti-ganti dan disesuaikan dengan umurnya. Jadi agar umur dan juga jenis hewannya. Jadi agar pemberiannya itu tepat gitu. Terus selain itu juga dilakukan pemeriksaan rutin paling nggak tiap 6 bulan sekali, istilahnya kayak medical check up gitu, buat lihat kondisinya, pakai giginya, kulitnya, bulunya, semuanya normal, bagus gitu. Sama ini sih ya paling maksudnya ingat kalau misalnya itu Kak Firsa, oh my god, kalau misalnya kalau kita udah mau pelihara hewan harus komit gitu ya dok, jangan mau main-mainnya aja, kita harus periksa dia, harus cek kesehatannya, harus jaga kesehatannya gitu. Oke deh, wah sudah jam 17 ternyata.
Terima kasih banyak, Iya. dokter. Terima kasih banyak atas Oh, kesempatannya gitu. udah ngajak Terima aku kasih nih. banyak di Reza Sulaiman, yang semuanya yang nonton, buat Dika. Dan ya, sekian celoteh santai RSHP ya, membahas tentang vaksin. Terima kasih banyak dokter sekali lagi, dan terima kasih yang udah datang. Mohon maaf jika aku ada salah kata. Sama, saya juga minta maaf. Dadah. Thank you dokter. Sama-sama. Dadah semuanya.